Halo guys, jadi hari ini itu tanggal 19 Januari 2025 dan posisi aku sekarang itu lagi di Tapung Hulu dan ya, this is my room, di kos-kosan sih lebih tepatnya ya. Kayak aku mau bikin video live updateku. Jadi wait. Mau ya bentar. Jadi tujuan aku bikin video ini sebenarnya nggak ada tujuan sih, kayak lebih tepatnya pengen yaudah kayak I want to bikin suatu dokumentasi tentang kehidupanku di usiaku yang sekarang itu udah menginjak 23 tahun. Dan yang aku rasa di 23 tahunku sekarang, 23 tahun kehidupanku saat ini tuh kayak I feel there is nothing special. Dan ya mungkin bagiku kayak gak ada yang spesial gitu ya, tapi aku rasa ini hanya perasaan sementara di saat-saat ini doang gitu. Mungkin kalau anak zaman sekarang bisa sebutnya sebagai quarter life crisis gitu ya, tapi aku rasanya kayak aku pengen diriku di masa depan itu kayak mungkin melihat video ini di 5 atau mungkin 7 atau 10 tahun ke depan. Aku di masa depan melihat videoku yang saat ini aku buat itu kayak oh ternyata aku udah pergi sejauh ini gitu. Dan yang aku pengen bilang adalah aku itu baru selesai wisuda S1 di bulan Oktober tahun 2024 kemarin. Dan ya di tahun 2024 kemarin itu aku dapat banyak banget pengalaman, ya mungkin bisa dibilang pengalaman, pelajaran yang ada beberapa yang emang harus aku terusin di tahun 2025 ini, ada juga yang emang udah harus aku tutup gitu. Aku mulai dari mana ya? Sebenarnya ada banyak sih, kayak mulai dari tentang kehidupan pribadiku dengan keluargaku, terus kehidupan pribadiku dalam hal asmara atau ya cinta, something like that, terus tentang pendidikan dan sebagainya gitu. Aku mau mulai dari pendidikan dulu kali ya, karena yang paling besar yang sangat aku perjuangkan selama 4 tahun kebelakangan itu kan tentang kuliahku gitu ya, tentang akademik. Jadi di tahun 2024 aku itu sempat jadi asisten praktikum untuk 2 mapel. Kok 2 mapel sih? 2 matkul maksudnya, 2 matkul. Itu sama Pak Abrar dan juga Pak Lek. Terus aku juga berpartner dengan 2 temanku. Kami dari satu angkatan yang sama. Itu suatu pengalaman yang menurutku layak untuk diingat. Karena I think kalau itu tuh sangat, it was fun gitu. Menyenangkan lah pokoknya. Terus setelah itu aku mulai mempersiapkan segala hal untuk wisuda, mulai dari persiapan berkas-berkas, kemudian persiapan lah, semua jenis persiapan untuk wisuda, untuk persiapan kelulusan gitu ya. Itu kan banyak banget, kayak berkas-berkas yang perlu disiapkan itu banyak. Terus mental, mungkin sebenarnya kalau mental itu jujur ya, kalau aku kayak gini, kayak kemarin perasaanku pas mau wisuda itu lebih ke arah nothing special with wisudanya gitu. Wisudanya tuh nggak ada yang spesial sama sekali bagiku. Bahkan sampai orang-orang tuh nanya, kayak dosenku, terus kenalanku tuh mereka nanya, gimana Put nanti wisudanya orang tuanya datang kan, gini. Karena ya orang tua aku kan jauh gitu, mereka ada di Jawa sementara aku ada di Sumatera kayak gitu. Dan aku ngerasa kayak ya aku selalu menjawab enggak, mereka nggak datang gitu.
itu bukan karena apa ya, jangan diartikan, jangan ditafsirkan kalau orang tua aku nggak mau datang gitu. No, it just me, because of me, bukan karena merekanya yang nggak mau gitu, tapi akunya aja sih yang nggak mau, kayak karena I think nothing special gitu, nggak ada yang spesial gitu, kayak apa sih yang mau dibanggain kayak gitu. Aku ngerasa ya sebenarnya nggak boleh ngerasa kayak gini ya kan, kayak aku ngerasa ngapain sih datang jauh-jauh dari Jawa, otomatis pasti ngeluarin banyak uang gitu kan, yang untuk menghadiri acara yang 1 hari penuh pun enggak gitu, kayak cuma setengah hari doang gitu. Terus setelah itu apa gitu loh, aku mikir kayak setelah itu mau ngapain gitu. Emang apakah ketika selesai wisuda itu aku bisa langsung mengganti semua uang itu, apakah aku langsung bisa memberikan sesuatu yang lebih gitu kan, nggak juga gitu. Bahkan setelah wisuda tuh aku nggak tahu mau ngapain, aku nggak tahu mau kemana, aku nggak tahu mau kerja apa dan sebagainya. Jadi fokusku ketika mau wisuda itu adalah lebih ke arah setelah ini mau ngapain gitu, kayak bukan wisuda pakai baju apa gini, kayak nanti fotografernya dari mana, nanti gimana bla bla bla, kayak no, aku nggak mikirin itu sampai yang segimananya banget. Aku kayak lebih mikirin setelah wisuda aku mau ngapain, aku harus kemana, aku harus ngelakuin apa. Itu yang bikin aku kayak gimana gitu rasanya, sedih banget sih, campur aduk. But setelah wisuda ya udah wisuda lah, bla 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 gitu kan. Ternyata sebelum wisuda tuh aku yudisium dulu kan, yudisium fakultas, dan aku tuh ternyata dapet predikat ya something like that, itu terbaik, wisudawan terbaik tingkat fakultas, terbaik 1 gitu, dengan IPK aku yang sekian lah gitu kan. But again, aku nggak ngerasa ada yang spesial dari itu gitu. Bahkan aku ngerasa kayak itu tuh beban gitu loh, karena kuliah di jurusan ini tuh bukan yang aku pengen. Terus ya kenapa aku, dan mungkin orang bertanya kayak, terus kenapa kamu bisa dapat nilai yang bagus gitu. It just simply because I always do my best, always gitu, kayak aku selalu mau dapat yang terbaik gitulah, apalagi nilai ya gitu. Terus yaudah dapet predikat itu, terus wisuda bla bla bla. Setelah wisuda kayak ya aku langsung cerita lah kayak ke omku kan, kayak aku mau langsung kerja gini kerja apa ya gini gitu kan. Terus dibilangnya kayak, ditanyanya sih kayak mau nggak jadi guru SMK gitu kan. Yaudah aku bilang kayak, karena yang ada di otak aku setelah wisuda tuh yang penting kerja aja dulu gitu, terserah deh mau kerjanya apa gitu kan, yang penting halal ya gitu, pokoknya mau kerja gitu. Yaudah akhirnya aku iyakan. Cuma setelah itu ternyata lokasi sekolahnya itu jauh, kayak 2 jaman gitu dari kota Pekanbaru ya kan, aku di Pekanbaru. Terus kayak aku mikir kayak mana nanti, apakah, dan juga kayak kalau ya kita sama-sama tahu lah ya, gaji guru itu nggak sebesar itu gitu ya, bisa dibilang kecil lah gitu kan. Otomatis kalau harus bolak-balik Pekanbaru ke sini tuh gimana, nanti tinggalnya di mana, terus ongkos di jalannya gimana dan sebagainya. Cuman akhirnya kenapa aku ambil juga itu karena salah satu guru yang di sini itu ngechat aku kan, kayak dia bilang, dia orang Jawa sih, dia bilang kayak ini, assalamualaikum piendo, kapan ke SMK, kasihan anak-anak gak belajar. Nah di situ kayak aku kayak kasihan gitu loh, kayak entah kenapa hati aku tuh terketuk, kayak mereka nggak belajar gitu kok bisa gitu. Yaudah akhirnya keesokan harinya diantar sama omku untuk ngecek sekolahannya, dan ternyata sekolahannya tuh nggak terlalu buruk gitu loh, maksudnya dari segi bangunannya bla bla blanya gitu ya, itu enggak. Jadi yaudah akhirnya aku memutuskan untuk menjadi guru di sini. Tapi kan sekarang peraturan itu sekolah tidak boleh menerima guru honorer kan, nggak ada lagi namanya istilah guru honorer, itu nggak ada. Jadi posisiku itu sebagai guru tidak tetap atau disebut dengan guru tamu gitu lah.
sampai sekarang itu mulai dari November ya, aku mulai masuk itu bulan November sampai sekarang itu Januari, berarti udah mulai jalan 3 bulan. Dan ya aku nggak berhenti sampai di situ sih, maksudnya kayak aku tidak merasa nyaman dengan posisiku sekarang. Ya kalau dibilang nyaman, cuman menjadi guru itu bukan sesuatu yang aku inginkan gitu. Kayak nggak apa ya, bukan tujuanku ya. Menjadi guru itu bukan tujuanku. Jadi sembari aku menjalani kehidupanku saat ini sebagai guru gitu ya, aku tetap apply kerjaan, aku apply ke sana kemari, aku apply ke perusahaan dan udah banyak juga yang ditolak, udah ada yang juga yang sampai ke psikotes dan sebagainya. Tapi doaku setiap hari adalah semoga aku tuh dikasih kesempatan gitu buat bisa kerja di industri dulu, karena ya jurusanku teknik mesin gitu kan, jadi kayak aku tuh pengen banget masuk di industri dulu gitu. Mungkin di bidang pendidikan it's okay, nggak ada masalah, tapi aku pengen banget untuk kerja di industri dulu gitu. Dan semoga ada kesempatan itu dan Allah berjalan gitu ya. Itu tentang kehidupan pekerjaanku lah, karir lah bisa dibilang ya, karir nggak tuh nggak apa-apa. Terus yang kedua adalah tentang hubunganku dengan manusia, maksudnya hubungan asmara lah ya, percintaan gitu. Aku nggak nyangka kalau di akhir tahun 2023 aku tuh kenal sama satu orang. Ya kenalnya dari ini sih, organisasi. Aku tuh kan kebetulan alhamdulillah itu jadi ketua BEM Fakultas Teknik gitu kan. So automatically aku punya anggota. Terus yaudah aku tuh kan mencoba untuk, aku sebagai pemimpin itu mencoba untuk deket secara apa ya, kayak ibaratnya apa ya bahasanya, kayak membangun chemistry gitu lah sama semua anggotaku one by one kayak gitu. Terus aku nggak menyangka kalau aku tuh bakal ada di titik yang punya hubungan sama satu orang anggotaku itu. Dan you know what, kami tuh terpaut selisih umur 3 tahun. Aku lebih tua dari dia gitu. Nyamuk banyak banget kayak gitu. Terus sebenarnya kayak dari awal aku udah gimana ya, udah mewanti-wanti masalah umur gitu kan. Jauh banget soalnya 3 tahun aku lebih tua. Aku mikir pasti nanti ada gapnya gitu, banyak banget gapnya. Aku dengan pemikiranku yang udah dewasa, maksudnya kayak aku serius lah orangnya, kayak menanggapi semua hal itu dengan serius gitu. Aku ternyata dewasa lah gitu kan, sementara dia tuh belum gitu. Jadi di awal-awal itu dia yang ngeyakinin aku tuh nggak apa-apa doh, kayak gini nggak ada urusannya gini, masalah umur tuh nggak ada masalah gitu, dia bilang kayak gitu. Terus yaudahlah, intinya berjalan ya tidak berjalan semulus itu ya, kayak sekali, 2 kali, 3 kali itu hampir bukan hampir sih, maksudnya kayak ada crashnya gitu lah kan. Itu tuh sering banget, cuman again kayak aku dari awal itu tidak pernah melakukan sesuatu itu setengah-setengah. Aku kalau ngelakuin sesuatu gak pernah setengah-setengah gitu. Jadi ketika udah merenggang, aku selalu berusaha untuk memperbaiki gitu. Terus ya dengan latar belakangku, dengan trauma-traumaku, jadi aku tuh susah untuk lepas gitu. Meskipun aku ngerasa ya faktanya tuh hubungan itu udah gak layak untuk diperjuangkan gitu. Tapi satu yang mau aku garis bawahi dulu, kalau kami tuh hubungannya tuh tanpa status ya HTS lah, something like that gitu, kayak nggak mau juga orang-orang tuh tahu gitu. Terus ya udah seiring berjalannya waktu, terakhir itu sampai bulan Agustus itu udah mulai jauh banget gitu, udah renggangnya udah jauh banget. Dia orangnya masih kanak-kanakan, terus dia menyelesaikan sesuatu dengan kabur, dihubungi di telepon nggak diangkat, di chat nggak dibalas, dan aku nggak bisa dengan itu gitu. Kayak aku tipe yang kalau ada masalah itu harus diselesaikan, harus dibicarakan, harus diklarifikasi kayak gitu.
terus yaudah kayak nangis bla 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 gitu, kayak yaudah akhirnya aku tutup semua kisah itu di penghujung 2024. Jadi aku terakhir mengkontak dia itu tanggal 31 Desember kemarin. Aku pikir diriku gak akan sanggup gitu sih, kayak untuk lost contact gitu kan. But sekarang udah tanggal 19, yang berarti udah 19 hari aku tidak berhubungan dengan dia, tidak berkomunikasi dengan dia, and I feel okay aja gitu. Pas awal-awal kayak dari tanggal 1 sampai tanggal tujuan itu aku masih tenang gitu rasanya, kayak karena aku berdoa sama Tuhan tuh, ya Allah berilah aku ketenangan ketika aku sedang dalam prosesku untuk menjauh darinya gitu. Dan aku merasa tenang. Cuma setelah itu akhir-akhir ini kayak mungkin 5 harian belakangan itu kayak aku mulai kepo lagi, mulai ngepoin dia lagi gitu. Cuman kayak aku pikir ini nggak boleh diterus-terusin gitu. Aku juga udah mulai menutup akses stalkingku ke dia. Ya semoga bisa ya gitu. Dan ya intinya apa ya, aku memandang hubungan percintaanku tuh serumit itu gitu, sesulit itu. Jadi kayak susah banget untuk lepas. Aku menyadari kalau diriku tuh tidak pernah melakukan sesuatu secara setengah-setengah. Jadi kedepannya kalau aku mau memulai sesuatu, aku juga harus memikirkan resikonya gitu. Apakah resikonya itu masih bisa aku tolerir, sejauh mana aku bisa mentolerir itu. Dan karena aku tahu kalau diriku melakukan sesuatu tuh gak pernah setengah-setengah, jadi ketika membuat keputusan harus melalui pemikiran yang panjang juga gitu. Jangan buru-buru lah intinya begitu. Jadi ya itulah life updateku. Dan sekarang pun aku masih dalam proses apply lamaran, dan semoga ada satu perusahaan, satu industri yang nyangkut di aku. Semoga banget ya Allah. Mungkin itu aja sih life update dariku, dan mungkin aku akan update lagi, nggak tahu deh kapan gitu ya. Yang penting aku mau tetap sehat, tetap waras, meskipun kadang-kadang nangis, bla bla bla. It's okay. Karena kalau apa ya, gini intinya tuh yang bisa nguatin diri kita itu ya diri kita sendiri gitu. Kalaupun emang udah nggak kuat banget, minta pertolongan tuh sama Tuhan gitu. Kayak ya udah mintalah diberi ketenangan, bla 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 gitu. Remember itu ya Putri. Intinya itu sih. Mungkin itu aja untuk hari ini, and see you in another video, in another life update mu Putri. Bye bye. Semoga banyak hal baik yang akan menyambutmu di hari-hari berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum.